Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, NIM 204.105.01.0072, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini, saya akan mempresentasikan materi ke-16, yaitu tentang Bank Sentral. Materi yang akan saya bahas pada Bank Sentral ini adalah yang pertama, sejarah dan pengertian Bank Sentral. Yang kedua, tujuan Bank Sentral. Yang ketiga, kebijakan moneter dan peran Bank Sentral dalam stabilitas keuangan. Yang keempat, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral. Yang pertama, sejarah dan pengertian Bank Sentral. Sebuah bank sentral lahir sekitar awal abad 17-an, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan pendirian sebuah bank yang disebut dengan Swedish Riksbank pada tahun 1668 sebagai bank swasta yang memiliki fungsi memberi pinjaman kepada pemerintah dan menjadi lembaga clearing untuk transaksi keuangan. Kemudian, pada 1694, berdiri bank lain dengan nama Bank of England di Inggris sebagai pemberi utang pemerintah. Pinjaman rediskonto melalui bank-bank atas commercial paper yang diterbitkan perusahaan untuk kegiatan perdagangan dan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank-bank atau lender of the last resort. Seiring berjalannya waktu, bank-bank lain mulai lahir. Seperti di Eropa, didirikan sejumlah bank untuk pembiayaan perang. Banque de France atau oleh Napoleon pada 1800 merupakan contoh bank yang didirikan pada saat itu. Bank tersebut didirikan guna menstabilkan mata uangnya setelah hyperinflation yang telah melanda selama Revolusi Prancis. Selain Banque de France, juga ada Wissel Bank Amsterdam yang memiliki fungsi mencetak dan mengedarkan uang, atau disebut Bank Giro. De Witt merupakan salah satu bank sentral yang didirikan, tepatnya pada tahun 1913, untuk menggantikan dua bank sentral di Amerika Serikat sebelumnya, yaitu Bank of the United States. Awal mula lahirnya bank sentral dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nilai uang, meliputi inflasi dan nilai tukar, serta stabilitas sistem keuangan dalam suatu perekonomian. Sebelumnya, bank sentral diciptakan untuk membantu pemerintah menjalankan fungsi manajemen ekonomi. Selain di Amerika Serikat, hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ditetapkan pada 1 Juli 1953 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang dahulunya bernama Dejavas Bank. Dejavas Bank sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda yang berdiri pada 24 Januari 1828. Dejavas Bank dulunya bertugas menerbitkan uang kertas, memberi kredit pada perusahaan-perusahaan, memperdagangkan logam mulia, dan sebagai kasir pemerintah. Pengertian Bank Sentral. Secara umum, bank sentral di suatu negara diartikan sebagai sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negara tersebut. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku atau inflasi di negara tersebut, dan juga mengawasi tingkat inflasi agar selalu terkendali dan berada pada posisi yang optimal bagi perekonomian. Yang kedua, tujuan bank sentral. Dejavas Bank N.V. resmi menjadi Bank Indonesia dan mendapat tugas sebagai bank sentral untuk menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan pengedaran uang, memajukan sistem pembayaran,
mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan, serta mengelola devisa. Tugas dan fungsi Bank Indonesia sendiri mengalami revolusi. Awal terbentuk Bank Indonesia, fungsi yang dimiliki ialah sebagai bank sirkulasi, kemudian berkembang menjadi agen pembangunan dan menjadi independen dengan tugas mencapai tujuan tunggal stabilisasi nilai rupiah pada tahun 1999. Tujuan awal dari Bank Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 poin. Poin yang pertama yaitu mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Poin yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Tugas pokok yang diemban saat itu ialah menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, serta masih melaksanakan beberapa fungsi bank komersial. Tahun 1968, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank komersial dihapuskan karena perkembangan moneter bagi perekonomian yang kurang sehat. Yang ketiga, kebijakan moneter dan peran bank sentral dalam stabilitas keuangan. Bank sentral memiliki 5 instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Langkah ini diambil ketika bank sentral ingin mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Caranya dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Politik diskonto merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika ada gejala inflasi, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan begitu juga sebaliknya. 3. Pengaturan cadangan kas. Salah satu peran kunci bank sentral adalah membuat peraturan untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas. Kebijakan ini mengatur persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah ke bank umum, termasuk besaran persentase uang nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kebijakan ini mengatur bank umum untuk memberikan kredit dengan memperhatikan 5C, yakni karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Pada akhirnya, kebijakan moneter adalah kuncinya. Kebijakan ini mampu mengawasi jumlah uang yang beredar. Kebijakan kredit ketat diimplementasikan pada saat terjadi gejala inflasi. 5. Strategi dorongan moral. Kontrol terhadap jumlah uang yang beredar juga dilakukan bank sentral melalui pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum serta pelaku moneter lainnya. Untuk mengingatkan sense kondisi keuangan, isi kegiatan tersebut biasanya berisi ajakan atau larangan untuk menahan maupun melepaskan pinjaman tabungan. Peran bank sentral dalam stabilitas keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya.
Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan dapat mengganggu perekonomian. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan akan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai lender of the last resort mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Yang keempat, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral. Fungsi dari bank sentral yang ada di Indonesia adalah yang pertama, mengesahkan kebijakan moneter dan melaksanakannya. Yang kedua, menjaga dan mengontrol jalannya sistem transaksi yang berlaku. Yang ketiga, mengawasi serta mengontrol bank umum. Yang keempat, tempat untuk menyimpan uang kas negara. Dan yang kelima, mempertahankan kelancaran sistem transaksi negara. Adapun tugas dari bank sentral antara lain, yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Namun, pada 1 Januari 2014, tugas tersebut dialihkan ke OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan pada barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang atau kurs yang tercermin dari perkembangan kurs. Bank Indonesia diharapkan dapat melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Terakhir, wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan target-target moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengontrolan moneter dengan melakukan instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum,
dan imbauan. 3. Mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah serta menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. 4. Memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan sistem jasa pembayaran. Mengatur sistem clearing antar bank. Sekian presentasi dari saya mengenai materi ke-16 tentang bank sentral. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.